warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 pagi. Di sini saya akan membuat media pembelajaran mengenai kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia. Berikut adalah proses pembuatannya dan sedikit penjelasan materi. Materi yang pertama ada definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang anggaran dan belanja negara yang berfungsi untuk membuat perubahan di dalam perekonomian negara. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berguna untuk mengaruhi jalannya perekonomian negara. Di sini peran kebijakan fiskal juga sangat penting. Peran kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Materi berikutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Di sini ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan ekonomi dengan cara menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya saat inflasi tumbuh dengan pesat, pemerintahan akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran masyarakat Indonesia. Berikutnya ada perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dikutip dari beberapa ilmu. Perbedaannya kebijakan fiskal dan moneter dapat dilihat dari tujuan masing-masing kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal dengan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan, sedangkan kebijakan moneter bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga, dan mendorong ketenaga kerjaannya. Berikut ada instrumen kebijakan fiskal. Untuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan menggunakan beberapa instrumen. Berikut adalah 4 instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Instrumen ini berujuk pada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini berfungsi dalam jangka panjang agar anggaran menjadi berimbang. Yang kedua ada stabilitas anggaran otomatis. Instrumen ini menyatakan bahwa penekanan pengeluaran pemerintahan harus bermanfaat dan memiliki biaya yang relatif dari berbagai program kegiatan. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran. Dana pembelanjaan pemerintah dengan pemerintah pajak secara langsung akan digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, pembiayaan fungsional. Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintahan yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya ada contoh nyata dari kebijakan fiskal. Di Indonesia, pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal. Contohnya yaitu ada 1. Teks amnesti. Presiden Jokowi merancang program amnesti pajak di tahun 2017. Banyak laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan, sehingga pemerintahan memutuskan untuk meluncurkan program teks amnesti. Yang kedua ada subsidi bahan bakar minyak. Pengaruh jumlah subsidi BBM merupakan contoh lain kebijakan fiskal. Saat harga jual bahan bakar menjadi mahal, pemerintahan mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan yang lebih penting. Materi selanjutnya atau materi yang kedua ada kebijakan moneter. Berikut adalah definisi kebijakan moneter, yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjukkan aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat.
Lalu ada tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Berikut ada jenis-jenis kebijakan moneter dalam pengambilan keputusan terkait peredaran uang. Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Uraian penjelasannya berikut. Kebijakan moneter ekspansif. Jenis kebijakan moneter yang dilakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang adalah aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomiannya meningkat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Berikut ini jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintahan, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Lalu ada instrumen kebijakan moneter. Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang yang pertumbuhan ekonominya. Ukuran utama sebagai variabel perekonomian yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Di antara sebagai berikut, instrumen kebijakan moneter adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank, kondisi di mana bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Ketika pemerintahan mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga memiliki pemerintahan, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Yang kedua ada kebijakan rasio cadang wajib. Selanjutnya instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadang wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadang kas uang bank, maka uang diserahkan di masyarakat melalui pinjaman. Yang keempat ada penerapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengandilkan peredaran uang melalui suku bunga. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.